Barang siapa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya tidak akan dapat dilihat kemarahannya. Dan barang siapa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sia-sia apa yang dia kehendaki. Teman-temanku semua, Aisyah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat di atas, Aisyah radhiyallahu anhu bertanya, apakah mereka adalah orang-orang yang minum khamr dan mencuri? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak wahai putri As-Siddiq. Mereka itu adalah yang melakukan ibadah saum, sholat, dan bersedekah. Namun mereka takut jika amalan mereka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam segala kebaikan dan mereka selalu menjadi yang terdepan. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang sekelompok orang-orang yang beriman. Mereka mengajarkan banyak ketaatan. Mereka melaksanakan ibadah-ibadah yang dicintai Allah Ta'ala. Bersamaan dengan itu, bersamaan dengan keikhlasan mereka takut kalau Allah tidak menerima amalan-amalan ketaatan itu. Teman-temanku semua, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala memuji orang-orang yang takut kepadanya dalam banyak ayat. Dalam firman-Nya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2. Ketika Allah memuji orang-orang yang takut kepadanya, artinya Dia mencela orang-orang yang melakukan hal kebaliknya. Orang-orang yang tidak takut kepada Allah ini merasa aman dari hukuman dan adab Allah, sehingga rasa aman itu membuat mereka enggan menunaikan ketaatan dan malah berbuat dosa dan kemungkaran. Mereka inilah yang Allah tantang dan ancam dalam firman-Nya, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun afa aminu makarallah fala ya'manu makarallahi illa al-qaumul khasirun. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri-negeri ini merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sempurna naik ketika mereka sedang bermain? Maka apakah mereka merasa aman dari adab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dan adab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Quran surat Al-A'raf ayat 97-99. Orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala adalah mereka yang saling mengenalnya Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang paling takut kepada Allah Ta'ala adalah para malaikat, para nabi, dan para ulama. Seseorang yang takut kalau dosanya akan menghalanginya dari husnul khotimah, karena seorang mukmin selalu memikirkan bagaimana akhir hayatnya. Apakah akhir hayatnya itu baik? Apakah saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut ruhnya, ia berada dalam ketaatan? Apakah saat ruhnya keluar, ia sedang berpuasa, atau sedang bersujud, atau sedang ruku, atau sedang haji, umrah, atau sedang membaca kitab Allah Ta'ala? Ataukah ruhnya keluar saat ia sedang berbuat maksiat? Setan berhasil menggodanya di akhir hayatnya sehingga ia keluar menuju kekufuran atau kemaksiatan. Semoga Allah melindungi kita dari yang demikian. Oleh karena itu, Nabi Allah Muhammad SAW mengajarkan kita agar banyak-banyak membaca doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai dan yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Wahai dat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu.